hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh tiada Allah lain hanya Engkau Yesus yang memberikan kehidupan dan keselamatan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami layak untuk menyembah dan memuji Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur untuk segala yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang memelihara kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Saat Engkau hadir, lawatanmu yang luar biasa ada atas ibadah kami Tuhan. Hadirat-Mu yang luar biasa yang membebaskan kami untuk terus memuji menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah kami yang mengasihi kami lebih dari yang lain. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal bagi kami untuk mengasihi, untuk menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kata bersyukur dan bersyukur
Kami percaya ibadah yang luar biasa Tuhan nyatakan pagi hari ini. Ibadah yang berkemenangan, ibadah yang penuh dengan mujizat dan kelepasan boleh ada terjadi pagi hari ini Tuhan. Kami ingin satukan hati kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini. Pakai mereka Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami rindukan kerendahan hati yang daripada Tuhan Engkau tambahkan atas setiap kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Mari setiap kita yang mau beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan memuliakan
akan tetap setia memuji menyembah Tuhan dari tempat ini. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yang berterang di
pada hidup hari ini. Layaklah Engkau untuk disembah, layaklah Engkau untuk ditinggikan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap kami diberkati oleh kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang akan mengumpulkan persembahan. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sambil kita akan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau lancarkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari dari awal pujian ini Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Inilah syukur, pujian dan hormat kami sebagai umat-Mu bersama hamba-Mu di tempat ini, supaya nama Tuhanlah yang terpuji dari segala apapun yang ada di sekitar kami dan yang ada pada kami juga. Tuhan berfirman, haleluya, Tuhan, Engkau yang membukakan semua rahasia dari kebenaran firman-Mu Tuhan, buat kebutuhan, dan kami ada di dalam kasih karunia-Mu untuk menerima segala kasih karunia Roh-Mu di tengah kami, guna melayani Engkau Tuhan Yesus ke depan. Urapilah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami
Kami sambut firman-Mu yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rindu kita bertepuk tangan dulu. Kita bertepuk tangan yang mulia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tentu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Maruli Andreas Sinaga, Gembala Sidang juga di GBI Harmoni Rantau Prapat, Rayon 3. Agak siadekan dengan Rayon 4 di tempat ini. Dan kami sudah hampir 30 tahun melayani di Rantau Prapat sampai dengan sekarang. Adapun saya datang ke tempat ini dan ke Tapanuli adalah ada satu misi. Nanti kalau Tuhan akan rindukan atau akan saya sampaikan menurut Tuhan boleh ada di tempat ini. Supaya lebih segera saya akan menyampaikan satu tema besar, pelayananmu dalam kasih dan dalam karunia roh. Saya ulangi, pelayananmu harus dalam kasih dan dalam kasih karunia roh. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Supaya dengan demikian, menurut rencana dan kasih karunia Tuhan dan apa yang Dia inginkan untuk bekerja di tengah kita sebagai pelayan yang mengatasnamakan Yesus Kristus, maka tergenap. Dengan kata lain, benar-benarlah berarti menjadi hamba Allah. Sebab itu hari ini topik yang khusus saya akan sampaikan kepada kita sekalian, supaya setiap kita yang telah menerima kasih-Nya wajib menabur kasih-Nya maupun di dalam karunia roh yang ada pada saudara. Kita akan membuka firman Allah kebenaran ini dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita sedang menyambut firman Tuhan. Mungkin saya akan teruskan bahwa setelah kami menggembalakan sidang jemaat Tuhan, sebentar saudara, bahwa jemaat sekarang yang ada di sana seharusnya diwakili oleh istri saya sebagai gembala jemaat juga di tempat di mana kami melayani, supaya semua boleh berjalan tentang kasih dan kasih karunia roh yang Tuhan sudah curahkan pada hamba-hambanya pun juga kepada jemaat, supaya semua boleh berjalan gitu. Amin saudara. Amin. Jadi kami datang dari Rantau Prapat tadi malam. Maksud saya sore nyampe, dan tadi malam kami baru ketemu dengan hambanya, Bapak Pendeta Malau bersama dengan Ibu. Dan saya disuguhi makan, ya luar biasa. Dan semuanya itu buat pujian dan hormat saja bagi Tuhan. Inilah firman Tuhan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Demikian firman Tuhan. Untuk disampaikan kepada kita sekalian, ada hal yang sangat urgen adalah perhatikan baik saudara-saudara, kejar, buru, supaya di tengah-tengah kita jangan ada yang berpangku tangan lah. Sedang jemaat pun, sedang remaja pun, bahwa semua orang yang percaya
menjadi satu di dalam Kristus Yesus harus melayani. Amin. Dan hari ini disampaikan pelayanan itu bukanlah pelayanan penampilan. Shalom. Amin. Bukan pelayanan di dalam kedagingan. Sebab orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus langsung dikasih karuniai, dipenuhi dengan Roh, supaya pelayanannya adalah pelayanan ilahi, pelayanan yang ada di dalam Kristus Yesus, dan oleh Roh itu semua akan mengambil alih semua pelayanan itu untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga. Amin. Berikan tepuk tangan bagi itu. Sebab itu saudara-saudara, pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan dalam kasih karunia. Begitu banyak jenis untuk saudara sekalian. Atau saya harus katakan kepada kita sekalian adalah untuk kita semua anak-anak Allah, hamba-hamba Allah yang sudah dipanggil harus melayani. Itu adalah mempergunakan kasih karunia Roh dari karunia-karunia jenis apa yang memang Tuhan mau di tengah panggilan kita yang harus kita lakukan. Sebab itu saudara-saudara, luar biasa kekayaan dan kasih kuasa Roh Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini dalam semua pekerjaannya, di tengah keselamatan yang ada di atas kayu salib itu akan diteruskan oleh anak-anak Tuhan. Saya datang ke Tapanuli adalah untuk meneruskan pelayanan. Saya sudah katakan kepada saudara-saudara, 30 tahun saya menggembalakan jemaat yang ada di Rantau Brapa. Lebih dari itu mungkin saya harus katakan adalah ada 7 jemaat yang sudah saya buka. Semuanya saya serahkan kepada mereka secara otonom, tidak lagi menjadi cabang, hanya dengan tujuan adalah supaya saya bisa menuntaskan amanat agung. Menuntaskan amanat agung, memberitakan Injil ke kota-kota di dunia. Karena pada tahun 91 jelas dan pasti berbicara tentang karunia Roh itu memastikan kepada saya, engkau harus memberitakan Injilku ke kota-kota di dunia. Bayangkan itu saudara-saudara, satu pekerjaan yang termeterai di dalamku harus. Itu sebabnya setelah saya berhadapan dengan Tuhan 2014 yang lalu, secara khusus dia minta pertanggungjawaban kepada saya. Ini cara Tuhan bekerja. Mana engkau yang sudah berjanji kepada saya untuk memberitakan Injil ke kota-kota di dunia, tapi engkau hanya di kota Rantau Prapat ini dan hanya sepertinya di lokal ini. Itulah datangnya satu hikmat besar. Lalu Tuhan berbicara kepada saya, beritakan Injil ke kota-kota di dunia. Aku mau pakai kamu. Aku yang ingin bekerja di dalam kamu, dan aku yang menjamin keberhasilan. Diingatkan 30 tahun yang lalu bahwa apa yang disebut supaya saya setelah 2014 itu pergi untuk memberitakan ini. Lalu saya dialog. Luar biasa kemurahan Tuhan. Shalom. Dialog itu saya katakan begini, Tuhan, tolonglah saya beri kesempatan. Ada satu janji yang memang kita harus tuntaskan saudara-saudara. Saya percaya juga ada hal dan jenis janji yang juga disampaikan kepada kita semua seluruh jemaat Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang dikecilkan, tidak ada yang diremehkan. Semua yang dipanggil oleh darah Yesus Kristus itu adalah menjadikan kita semua hamba yang mengatasnamakan hidupnya. Dalam hidup kita ini adalah mengatasnamakan nama Yesus Kristus, menjadi hamba harus melayani. Amin. Amin saudara. Amin. Maka dalam dialog itu saya katakan kepada Tuhan, izinkan saya untuk membangunkan, menyelesaikan gereja, karena sudah 17 tahun terkendala lantai yang kedua. Saudara tahu, Tuhan katakan, ya
walaupun tidak terdengar suara Tuhan. Tetapi 2014 itu juga Tuhan berbicara kepada saya. Yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Ternyata kan ada tertulis dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-31 berkata begitu. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Yang saya harus katakan kepada saudara-saudara, yang berasal dari bumi adalah berkata-kata dan berbahasa dalam bumi. Yang datang dari atas ini, yang harus saya sampaikan kepada saudara-saudara, dirimu, saudara-saudara, sahabatku semua yang ada di tempat ini. Kalau dalam kesempatan ini saya sesuatu event untuk menyampaikan kepada saudara-saudara betapa pentingnya ingat ini dan camkan ini. Shalom saudara-saudara, bahwa kita ini harus meneruskan dari setiap panggilan itu untuk melakukan amanat agung itu sesuai dengan jenis dan apa yang ada pada saudara-saudara. Dengar baik, karena dikatakan begini saudara-saudara. Pertama, saya harus beritahu kepada kita sekalian, kasihnya membangun pelayananmu untuk melayani dunia ini diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Firman-Nya berkata begini, Efesus 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini sesuai dengan jenisnya, kepada saudara dikatakan pergunakan kekayaan. Amin saudara-saudara. Amin. Supaya jangan ada yang tersembunyi lagi, tertutup lagi, bahkan juga terblokir lagi saudara-saudara. Yang namanya blokir kan tidak baik. Dengarkan ini saudara-saudara, supaya kita semua ini mempergunakan kekayaan Allah. Sebab yang ada pada saudara dalam kekayaan itu sebenarnya kekayaan Allah dalam titipannya adalah supaya dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Soal kebutuhan kita, dengar baik-baik. Ada rahasia yang saya sampaikan kepada saudara sekalian adalah, kalau kita mementingkan Allah dalam segala kepentingannya, maka Dia Allah adalah mementingkan kita dalam semua kebutuhan dan kepentingan hidup kita ke depan. Berikan tepuk tangan bagi kita. Dasar-dasar hukumnya firman Allah berkata, beri maka kepadamu diberi. Amin saudara-saudara. Bukan soal saja tentang kekayaan uang materi yang ada pada saudara-saudara, adalah tentang hatimu. Kalau kita pergunakan saudara-saudara, genaplah firman Tuhan bahwa hari ini seluruh kita umat Tuhan antusias dan laksana untuk mendengar serta melakukan kebenaran firman Allah. Digenapilah firman ini yang berkata-kata bahwa sudah tersembunyi berabad-abad. Inilah saatnya kita memberitahukan Injil, kesaksianmu kepada dunia, bahkan juga memberitahukan kepada dunia di sekitarmu, kepada dunia di sekeliling kita, kepada dunia sampai kepada bangsa-bangsa lain, bahwa seluruh berkat Tuhan, kekayaan yang ada padamu, engkau pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ini situasi sekarang memang sangat diperlukan saudara-saudara. Karena ini situasi adalah COVID-19 yang membuat manusia sebenarnya harus mengurung diri di dalam rumah, yaitu untuk dua hal saja: membangun pelayananmu bersama atau di dalam keluarga. Dan yang satu lagi adalah supaya engkau banyak bersekutu. Dan di dalam persekutuan itu juga adalah supaya pelayanan kita dibangun.
Shalom saudara. Persekutuan kita itu dengan Tuhan, itu dia membangun kita supaya jangan acak-acakan, supaya jangan kedagingan. Yang datang dari atas adalah di atas semuanya, karena Roh yang berbicara dengan kita, Roh yang menguasai dalam setiap kita adalah berkuasa untuk setiap orang dan siapapun. Kalau kita sudah memiliki kuasa itu yang datang dari sorga itu, kita di atas. Lebih daripada di atas rata-rata. Tapi di atas semuanya, untuk memperlihatkan bahwa kekayaan kita juga, bahwa kata-kata juga, dan pengaruh kita juga. Seperti itulah pelayanan yang memang dibutuhkan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berikan tepuk tangan. Yang seringkali saudara-saudara tidak menyadari, hari ini saya akan bangkitkan di tengah-tengah kita bagaimana sebenarnya untuk mempergunakan kekayaan yang ada pada kita. Kemudian yang kedua, saya lihat tadi di situ, saya kutip garis benang merahnya, menyatakan rahasia Allah dari abad yang lalu sampai dengan abad ini, berabad-abad saudara-saudara. Saya harus katakan kepada kita sekalian, banyaknya nubuatan sebenarnya yang dikatakan oleh firman Allah tidak diperdulikan oleh umat Tuhan. Mungkin alasannya karena kesibukan dalam pertanian, usaha dan pekerjaan sehari-hari ini. Tapi situasi ini pas untuk saya ingatkan kepada kita sekalian. Shalom. Adalah nubuatan firman Allah ini harusnya saudara-saudara katakan, aku ambil bagian ini. Amin saudara. Amin. Aku ambil bagian ini Tuhan. Masing-masing kita semua berhadapan dengan Allah oleh Roh yang dicurahkan itu. Dalam semua setiap panggilan kita punya kebebasan tersendiri, punya hubungan yang baik tersendiri dengan Allah, supaya kita semua ini terpimpin kepada seluruh kebenaran untuk hal dalam menggenapkan seluruh kebenaran firman Allah. Bahwa saya harus katakan tentang berita Injil ini saudara, di tengah-tengah setiap kita harus meneruskan Injil dan ketahui ini kata firman Tuhan. Jangan takut, umatku banyak di sini. Jangan takut, kata firman Tuhan. Teruskan untuk memberitakan firman Allah. Ketika Paulus melihat dalam penglihatan itu hanya suara Tuhan untuk mengatakan teruskan, jangan takut. Sehari ini juga aku katakan kepada saudara, teruskan, jangan takut. Amin saudara. Amin. Ada yang kedua saya lihat ini saudara, kasihnya yang diberikan kepada kita sekalian. Saya harus katakan ini dengan tandas, adalah mengangkat saudara menjadi orang-orang yang teratas. Dan sebenarnya pelayanan panggilan itu pada saudara harus dimaklumi atau diketahui bahwa itu adalah kekayaan Allah juga. Amin saudara. Termasuk hari ini saudara berbeda dengan yang lain. Bahasa-bahasamu adalah bahasa-bahasa sorga yang tidak dimiliki orang-orang lain. Itu bahasa yang sangat berharga. Saya sebut satu di tengah pelayanan saya, saudara-saudara. Saya pernah berkata kepada salah seorang jaksa besar sekarang, bagian hukum yang ada di Jakarta. Lalu saya sampaikan firman Tuhan. Reaksinya saudara tahu, bagaimana yang kusampaikan itu adalah bahasa dari surga. Dia tersentak untuk berkata begini, aku sebenarnya berteman dengan pendeta-pendeta, tapi yang dari pendeta pelayanan mulai dari semalam sampai dengan sekarang, luar biasa, hampir-hampir tidak pernah aku dengar. Bahasa surga adalah bahasa yang mengangkat juga orang-orang dunia ini, supaya jangan berkonotasi saja dengan bahasa-bahasa yang ada di dalam bahasa dunia ini. Shalom saudara-saudara. Sehari ini kan kita mau membuat ini
satu pelayanan gebiar. Dengarkan baik-baik saudara-saudara. Saya akan bacakan dulu Yesaya 32 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 supaya kita dapatkan ini saudara-saudara. Sebenarnya tugas dan panggilan kita bagaimana kita untuk melayani di dalam kasih, dan supaya di dalam kasih itu kita juga akan semakin dilimpahi dan dicurahkan kasih kuasa roh untuk membuat seluruh kegersangan, seluruh keadaan yang terlambat ataupun di tengah-tengah keadaan yang lunglai atau gersang akan dihidupi atau ditumbuhi lagi dengan kebenaran firman ini. Mari kita sama-sama membaca Yesaya 32 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. 2-3 ya. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan bertumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dengar baik, shalom saudara. Inilah pelayanan yang mestinya kita akan jalankan. Saya bersyukur juga kalau di Tapanuli, Balige, Porsea, ya jemaat Tuhan sudah mulai bertumbuh seperti ini. Saya orang dulu juga, orang lama maksud saya, kelahiran tahun 61 yang lalu, bahwa yang namanya gereja Pentakosta itu, gereja Betel itu adalah dipertanyakan selalu. Dan ada sesuatu yang membuat mereka semua adalah bertanya-tanya, lain, ganjil. Enggak kita punya ini, kira-kira begini. Karena kita kan harus dan diatur dalam liturgi. Ini sekarang ini lain lagi kulihat, menyembahnya terlalu lama. Entah apa yang dibilang. Padahal sebenarnya saya harus tentukan kepada kita sekalian, kita ini sedang menggenapkan firman Allah. Amin. Berbahasa-bahasa yang baru, berbahasa-bahasa dari sorga, dan berbahasa yang menyatakan bahwa kita adalah penuh dengan roh Tuhan. Hanya hari ini saya akan ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, marilah pelayanan itu ditugaskan atau dilaksanakan dengan pelayanan kasih, bahkan juga dengan pelayanan kasih karunia yang ada pada saudara-saudara sekalian. Jadi tahun 92 saudara-saudara, saya mendirikan gereja di sana. Setelah 1 tahun saya layani pekabaran Injil, sekaligus juga saya membuka som di sana pada waktu itu saudara-saudara. Ya, langkah namanya, dan selalu kita menjadi perhatian orang. Itu orang Pentakosta lagi, seperti itu saudara-saudara. Tapi lihat, di atas pelayanan itu, kalau kita maju, kasih karunia roh akan bekerja. Amin. Catatan saya, ada 2 orang yang meninggal. Sudah meninggal. Salah satu mau diberangkatkan ke Padang Sidempuan. Nur Hayati Bor Sihom minta surat keterangan karena ini adalah gereja Betel, pelayan juga di gereja Betel di Padang Sidempuan katanya, tapi sudah berbulan-bulan di tempat menantunya, tapi tak pernah datang untuk pelayanan. Mungkin dia adalah terpesona dengan Korama Korina, Shalom, atau terpesona dengan Marminggu, hingga hilanglah auranya. Bagaimana untuk memuji dan menyembah Allah dan berkata-kata di dalam bahasa roh. Matilah dia. Di mana sekarang ibu ini? Di rumah kami, Aman. Minta surat keterangan aja karena sudah meninggal. Saya buru-buru ke sana. Siapa nama ibu ini? Nur Hayati. Saya langsung bilang, Nur Hayati, bangun kah? Enggak bangun, saudara-saudara. Kedua juga saya katakan, Nur Hayati, bangun kau. Enggak juga bangun. Tapi yang ketiga saya dekati, Nur Hayati, kau bangun dalam nama Yesus Kristus. Dia bangun. Tangannya dua-dua gini. Dan Nur
Itulah Ibu Nur Hayati Borusio begini. Mari kita berikan tepuk tangan. Tidak perlu rekomendasi dan surat jalan, karena dia sudah hidup. Kesaksianlah dia untuk mengatakan, ampun, maaf, karena hampir sudah 2 bulan aku di sini, gak pernah memang datang beribadah ke gerejamu. Isodoau dan Jonoko, Marminggu. Dengar baik saudara-saudara, bahwa hari ini saya akan tandaskan kepada saudara-saudara perbedaan Marminggu dengan beribadah bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Ternyata Tuhan tidak berkenan. Dan rahasia itu adalah ketika kuasa karunia Roh membangkitkan dia dari tengah kematian. Shalom saudara. Amin. Shalom. Hari ini juga menjadi peringatan bagi kita, supaya dimanapun saudara-saudara berada, jangan malu, tetapi melayani. Amin. Tumpahkan isi hatimu, sebab di sanalah Tuhan punya hati yang sangat dalam. Amin. Sehingga dibenarkan firman Tuhan yang berkata, aku tidak akan terhutang, aku mengerti bahasa air mata, aku tahu kasih, dan aku tahu semua pelayananmu. Dan saatnya kata firman Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau dengan sangat kelimpahan. Yang ketiga, haleluya. Yang ketiga saya sampaikan kepada saudara, pelayananmu harus bisa menumbuhkan, menebarkan juga dalam kasih karunia Roh di tengah-tengah pelayananmu di mana berada. Saya ulangi, saudara, pergunakanlah kasih karunia Roh. Amin saudara. Amin. Saya datang ke Tapanuli adalah membuka pelayanan itu. Pelayanan itu maksudnya saya akan membuka sekolah pelayanan pelatihan prajurit Kristus. Hanya 1 tahun. Saya sudah sampaikan kepada hambanya setahun yang lalu. Dan untuk minggu depan kami akan bertransaksi dengan yang mendukung, supaya jadilah sekolah misi pelayanan prajurit Kristus itu berdiri. Sehingga tanggal 16-17 kami di lokasinya di Porsea. Kenapa sih harus di Porsea? Maka saya harus katakan jawabannya, harus di Tapanuli. Karena saya harus juga menggenapkan firman Allah yang berkata, yang terdahulu menjadi terbelakang. Shalom. Shalom. Saudara-saudara ini, saya sampaikan untuk mengingatkan bahwa kota Tapanuli ataupun daerah Tapanuli atau provinsi Tapanuli yang akan datang ini dengan baik saudara-saudara adalah terdahulu. Mungkin aku generasi yang ke-10 atau ke-7 atau ke-8, saya tidak pernah hitung. Dengarkan baik-baik bersama dengan saudara-saudara bahwa kita ini adalah generasi terkemudian yang harus mengingat bahwa Tanah Batak, Tapanuli adalah terdahulu yang diinjili. Tapi sampai dengan hari ini, saudara tahu betapa keterbelakangan, banyaknya tarulang. Ngerti saudara-saudara tarulang? Tarulang do ladang Tuhan di Tapanuli. Makanya saya bangga kalau dalam pelayanan hamba Tuhan di tempat ini sudah membuka, melayani seperti membuka hutan dengar. Sampai 8 ada gereja sekarang cabang di mana-mana. Amin. Shalom saudara. Shalom. Dan itu saya harus katakan kepada kita sekalian, perlu didukung. Sebab di tengah jemaat pun saudara diberi kasih karunia Roh adalah supaya melayani. Dalam pelayanan itu adalah masing-masing kita untuk jenis pelayanan itu, tapi harus melayani. Melayani, tunjukkan saudara-saudara, ya. Bagaimana supaya ada tujuan kita adalah membuat yang taruhan itu dikembalikan supaya menjadi ladang Tuhan yang subur untuk menjadi kota buah-buahan atau perkebunan buah-buahan. Amin. Dan sampai perkebunan buah-buahan itu pun dapat dibagi-bagi, bahkan juga menjadi benih sampai seluruh Balige, seluruh Tapanuli ini tumbuh bangunan itu, tumbuh benih itu, tumbuh
Banyak orang rantau perapat saudara-saudara saya layani. Kalau sudah kaya dia bersiul-siul saja taunya. Hanya tahu berkata begini kepada saya, "Amangan Pak Pendeta." Saya selalu jawab, "Sudah." Walaupun saya lapar. Karena untuk menegur setiap hatinya juga, "Kau terlalu enak bersiul-siul." Ketika saya sudah undang engkau datang ke gereja, padahal dia adalah orang yang menerima mujizat, tapi tahunya hanya untuk memperkaya diri. Shalom saudara. Beda dengan ada seorang ibu, itulah yang membangun gereja kita pada pertama kali. Suaminya Muslim, tapi dia adalah Kristen Protestan. GKI di Jakarta, tugas di Rantau Prapat sebagai wakil direksi barangkali namanya, dan bendahara karena ibunya lah sebagai pemilik Ibu Yohana. Lalu saya doakan anaknya, sudah kanker leukemia, usia 11 tahun, singkat beritanya, sembuh ini anak. Lalu dia berkata begini, "Pak Pendeta, apa yang mau kulakukan? Ibadah aja dulu. Datanglah di gereja kita, kesaksianlah dia percis seperti ini. Anak saya sudah sembuh. Saya mau membangun gereja ini." Pada waktu itu kita ada di Ruko. Jadi dialah yang membangun itu sampai tahun 97. Waktu itu saudara terjadi krisis dan dia pun kembali. Jadi sehingga hanya sampai lantai 1 aja. Ada rencana Tuhan. Ya, semua indah rencana Tuhan. Kalau sering pendeta berkata, saya pun akan ingatkan kepada Bapak Ibu Saudaraku bahwa ada semua rencana Tuhan. Dan hari ini akan ditekankan kepada kita, bila pencobaan datang kepada Tuhan, bagaimana untuk menyelesaikannya? Karena siapa yang bertahan dalam pencobaan itu, ada pohon buah mahkota, pohon kehidupan yang diberikan kepada kita. Amen. Saya harus berbicara kepada saudara sekalian, Kristus Yesus pohon kehidupan itu akan melakukan semua dari setiap janji, panggilan pertanggungjawaban kepada saudara-saudara untuk melayani terus sampai kepada keberhasilan. Amin. Amin saudara. Amin. Jadi yang ketiga ini adalah saudara, pelayanan kita harus bisa menumbuhkan segala sesuatu secara internasional. Panggilan saya pun harus saya katakan kepada saudara-saudara, panggilan internasional. Lalu panggilan pendeta hamba Tuhan di tempat ini, apakah kira-kira panggilan internasional? Saya pastikan panggilan internasional. Amin. Shalom. Apakah saudara sebagai jemaat panggilan internasional? Panggilan internasional. Amin. Karena firman itu berkata begini, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, shalom. Amin. Segala bangsa jadikan menjadi murid. Dan kepada siapa suara ini? Adalah kepada saudara. Ketika percaya, dipenuhi dengan kuasa roh, maka kita ini adalah menjadi hamba. Amen. Jangan saudara berkata, pendeta lagi situ, kami kan jemaat. Shalom saudara-saudara. Engkau salah dan bersalah di hadapan Tuhan sebagai jemaatnya Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu hari ini ketika kita dipanggil untuk meneruskan Injil itu, ada hal yang saya harus tentukan kepada saudara-saudara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena semuanya adalah supaya. Mari kita baca untuk Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 sebagai ayat yang terakhir. Karena harus buru-buru dan segera untuk melayani juga jemaat yang sudah menanti di sana. Mari kita baca bersama-sama. Supaya, ini tujuan dan panggilan kita semuanya adalah supaya 2, 3 ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya 2, 3 ya. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat ke-11-nya. Supaya saudara tahu. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan
bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita bangkit semua berdiri. Dengar hari ini saudara-saudara, bahwa inilah tangisan Yesus. Dan perlu harus saya katakan kepada saudara-saudara, bahwa inilah titisan darah yang terakhir yang harus tercurah di atas kayu salib adalah supaya dunia ini semuanya diselamatkan. Saudaralah sebagai pelayan-pelayan kasih itu, maka tunjukkan kasih-Mu. Apa yang ada padamu supaya pelayanan itu terjadi. Karena pada akhirnya, endingnya, panggilan saudara-saudara harus berjuang adalah supaya semua manusia, bangsa-bangsa yang ada di bawah kolong langit ini bertekuk lutut kepada Dia, menyembah seperti gereja ini maksudnya. Amin. Bukan seperti Parmingkuon. Shalom saudara-saudara. Shalom. Bertekuk lutut, menyembah dengan roh, ibadah dalam roh, sampai semua lidah mengaku, termasuk bahasa lidah itu, termasuk bahasa lidah kita yang berkata-kata dalam menyembah Allah, supaya semua seperti itu. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita mengangkat pujian bagi Dia. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Katakan bersama. Ketika
Tuhan. Nama-Mu lah yang kutinggikan dan kuberitakan kepada umat-Mu. Aku tahu kasih karunia-Mu dan kasih-Mu kepada seluruh jemaat ini. Bagi gereja-Mu dan hamba-Mu yang sedang berhidup. Inilah doaku Tuhan, seperti pernyataan-pernyataanmu. Curahkan ada di tempat ini. Haleluya. Iya Tuhan. Haleluya, rindukan seperti seorang yang haus. Minta kuasa itu, roh itu akan memenuhi. Dialah perlengkapan kita, dialah senjata kita, dialah kuasa itu, dialah kekayaan dan kejayaan itu. Dialah yang membawa saudara terangkat dalam kemuliaan itu. Haleluya. Mestinya mungkin menurutmu adalah dibawa mati atau begitu-begitu aja. Tuhan tidak mau. Hari ini saya ingatkan, saudara maju ke depan. Sakit penyakit apapun yang membandel, boleh maju ke depan. Urataka-taka. Mari maju bersama dengan hambanya. Maju bersama dengan hambanya. Di situ saja. Siapa lagi? Haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau yang harus berkata Enya, sakit apa? Sakit kista. Enya, gampang dalam nama Yesus. Penyakit kista. Dengan kuasa-Mu yang turun, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menyembuhkan atas ibu itu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Yesus Kristus semua Haleluya. adalah menjadi bukti bagi setiap kami orang percaya. Amin. Dan hari ini seluruh hamba-hamba Yes. maupun para pelayan dan jemaat Tuhan Oh, dalam nama akan menjadi saksi untuk hari ini. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik. Bahkan juga dengan urapan dan kasih kuasa-Mu di tengah firman yang berlangsung, aku patut bersyukur dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, terima kasih. Kita akan mendengarkan warta sepakat kita. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pertama sekali kami dari seluruh jemaat, para pengerja, mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Pak Pendeta Sinaga yang sudah melayani kami dengan firman Tuhan saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak, dimanapun Bapak akan melakukan misi ini. Kiranya Tuhan membuat semuanya berhasil dengan baik. Amin. Pengumuman warta tambahan Minggu 11 April 2021. Yang pertama, kami terus mengingatkan kepada seluruh jemaat dan pelayan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun yang sudah disediakan, dan menjaga jarak 1 meter dengan yang lain. Yang kedua, puji syukur kepada Tuhan, pembangunan rumah Tuhan tahap ketiga, yaitu ruang utama tempat beribadah di tempat ini sedang berlangsung. Untuk itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur bahan material dapat mengambil formulir di meja pintu masuk. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melakukan baptisan selam supaya berkoordinasi dengan koordinator ibadah ataupun dengan Bapak Gembala di tempat ini, kita jadwalkan setiap minggu ketiga setiap bulannya untuk pelayanan baptisan selam. Yang keempat, kami mengajak kepada seluruh pelayan dan jemaat untuk mengikuti menara doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 WIB di tempat ini. Yang kelima, kami mengajak seluruh pelayan dan jemaat untuk sama-sama beribadah dalam ibadah kategorial sepanjang minggu di tempat ini. Yang pertama, ibadah KTM diadakan setiap hari Kamis pukul 19.30 WIB. Yang kedua, ibadah subuh diadakan setiap hari Jumat pukul 5 pagi. Dan ibadah yang ketiga, ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Yang keenam, persembahan yang kedua kita akan alokasikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Untuk itu mari kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Demikian pengumuman warta tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih kuasa, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
ya Tuhan buat firman-Mu yang telah mengajar kami supaya kami Tuhan boleh terus ada di dalam pelayanan kasih dan kasih karunia yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami semua umat-Mu di tempat ini, dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kami boleh menjadi pemberita Injil-Mu ya Bapa. Bapa, sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka Tuhan akan juga melanjutkan aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya penyertaan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, perlindungan-Mu ada setiap umat-Mu ya Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu dan berkatilah kami semua dari rumah-Mu ini ya Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan mari kita buka tangan kita di hadapannya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Bapa yang berlimpah-limpah, berkat kasih dan anugerah yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai saudara bersama kami